Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, Ibu Mira akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya. Sebelum melakukan observasi, sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh Bu? Silakan Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching Ibu pada hari ini? Baik Bu, nanti pada saat coaching saya akan mendalami alutsista Ibu. Agar nanti si coach dalam pemecahan masalahnya mendapatkan solusi. Oh, berarti ya Ibu akan mencari solusi pada diri coaching tersebut ya Bu? Iya betul. Oke. Nah, terus yang kedua Bu, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Jadi pada intinya nanti indikator yang saya harapkan yaitu agar tercapai ya. Kalau tercapai tujuan dari permasalahan coaching ini agar bisa terselesaikan dengan baik. Oh, baik Bu, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan observasi, dan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit bercerita tentang permasalahan yang saya alami di bulan-bulan terakhir ini Bu. Saya baru dimutasikan di sekolah sekarang ini Bu, yaitu SD Negeri 10 Singkep Barat. Saya sangat kesulitan dalam membagi waktu dengan tugas serta kegiatan yang sangat padat bagi saya, di mana saya harus beradaptasi dengan sekolah yang baru, baik lingkungan, siswa, dan juga teman-teman dan pemimpin yang baru. Di sekolah ini saya ditugaskan di kelas 4, di mana ada beberapa murid yang masih sangat membutuhkan pendampingan khusus dalam membaca maupun menulis, serta perlu perhatian yang lebih dari saya. Sejak Maret sampai saat ini rentetan kegiatan sangat padat, seperti kegiatan terkait administrasi sekolah, seperti dapodik, BOS, belum lagi ANBK. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya ampu. Sedangkan saya sekarang harus fokus di kelas yang dengan kegiatan CGP saya. Boleh saya bertanya Bu Yana dahulu? Iya Bu. Iya begini, apakah Bu Yana ini sebelumnya bagaimana dengan rekan-rekan kerjanya? Apakah bisa diajak berkolaborasi? Dan bagaimana dengan kepala sekolahnya? Apakah Bu Yana pernah mengeluarkan unek-unek sedikit? Nah, sebenarnya belum Bu. Saya belum menyampaikan apa yang ingin saya utarakan kepada kepala sekolah maupun rekan-rekan saya. Ini yang baru saya rasakan, tapi saya belum menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan hati saya kepada kepala sekolah maupun rekan-rekan sejawat saya. Nah Bu Yana, memang begitu ya Bu Yana. Kalau kita dalam perpindahan atau mutasi, biasa ya yang namanya, apalagi mungkin Bu Yana tuh dipandang oleh kepala sekolah berpotensi untuk menjadi bos, memegang dapodik. Itu kadang-kadang kan kepala sekolah sudah saling calling tuh, misalnya Bu Yana, Bu Yana itu udah pintar apa itu kan, mungkin tadi Bu Yana pertama mungkin karena kepintaran Bu Yana itu, kepahaman Bu Yana, jadi kepala sekolah itu kadang-kadang memilih anak buah itu memang yang sudah berpotensi. Memang sekarang memberatkan Bu Yana ya, tentunya megang kelas lagi, terus kan memegang bos, terus dan mengelola dapodik. Iya, gitu. Nah, SPJ bos siapa yang membuatnya? SPJ bos juga saya Bu. Oh ya Allah, banyak sekali ya. Oh, saya mau bertanya dulu, tempat Bu Yana tuh ada tak itu? Apakah pernah dikasih kesempatan kepada guru lain dulu? Sebelumnya memang tidak ada guru yang di sekolah tersebut yang melakukan tugas-tugas ini Bu sebelum saya datang. Tapi setelah saya datang, tugas-tugas tersebut diberikan kepercayaannya kepada saya Bu. Entah benar atau memang tidak benar orang itu menganggap saya bisa. Mungkin dari dulu teman-teman banyak menganggap saya ini
pandai IT, padahal saya merasa saya ini tidaklah seberapa seperti itu. Saya cuma punya kelebihan satu, Bu. Saya bisa saya ini bisa berjaga malam juga Bu. Cuma itu aja kelebihan saya, Bu. Kalau yang lain saya rasa guru-guru lain bisa, hanya mungkin mereka banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang menghambat sehingga mereka tidak mampu. Itu saja, bukan tidak bisa. Ya. Bu Yana, dari hasil bincang-bincang kita ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Tujuan saya sebenarnya saya ingin mampu membagi waktu dan menjalankan tugas dengan efektif dan efisien, serta fokus pada manfaat dan tanggung jawab saya sekarang ini. Apakah Bu Yana mungkin sudah punya ide-ide atau solusi, atau sudah Bu Yana pikirkan bagaimana caranya? Untuk yang saya pikirkan sekarang ini, rencana saya ke depannya untuk mencapai tujuan saya tersebut, saya ingin membangun kolaborasi yang baik bersama dengan rekan sejawat, bersama kepala sekolah. Itu yang sekarang saya pikirkan. Kedua, saya belajar lebih giat lagi tentang IT ini supaya saya tidak ketinggalan apa yang harusnya saya kembangkan, tetap saya jalankan dengan baik. Kemudian saya ingin bekerja itu lebih giat dan terbiasa dengan waktu, dengan keadaan yang bekerja. Ini kan berarti kita harus mengerjakan sesuatu seperti dapodik, AMBK atau BOS, itu kita harus menempatkan waktunya, harus sesuai dengan sesuai apa yang targetnya. Jika harus siap bulan ini, tanggal ini, kita harus siap. Jadi saya harus menempatkan waktu itu sebaik mungkin sehingga saya tidak meninggalkan pekerjaan pokok saya, Bu. Oh iya, jadi Bu Yana, jadi apa ukuran keberhasilan Bu Yana, ketercapaian Bu Yana nih atas ide-ide Bu Yana nih? Bu Yana yakin bahwa hanya ini aja permasalahannya? Apakah ada hal atau hambatan atau rintangan lagi selain masalah ini? Kalau hambatan itu, Bu, yaitu saya harus mengerjakan rentetan tugas-tugas saya tersebut harus tepat waktu. Nah, Iya, itu adalah waktu, itulah yang menghambat saya. Baik Bu Yana. Jadi ada lagi tak strategi gitu atau ide-ide gitu yang ingin Ibu tampilkan ya, supaya agar nanti waktu, tadi kan waktu ya, waktu itu bisa digunakan seefisien mungkin. Nah, yang saya harapkan, pertama kali saya ingin berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah terkait dengan rentetan tugas-tugas yang diembankan kepada saya. Saya berharap kepala sekolah maupun rekan mengerti dengan keadaan saya dan posisi saya saat ini. Itu yang saya harapkan untuk kedepannya, Bu. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira ketercapaian strategi Ibu, ide-ide Ibu tuh di angka yang berapa atau level ke berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10, saya merasa posisi saya itu di angka 7 mungkin, Bu. Oh, angka 7 ya. Percaya diri sekali saya ya. Iya, angka 7. Ya bagus itu Bu Yana kalau angka 7. Tadinya sebelumnya di level berapa tuh kira-kira? Kalau di sekolah saya yang lama, Bu, saya merasa itu level saya sudah mencapai 8, hampir ke 9 itu, Bu. Karena saya tidak merasa ada hambatan, karena mungkin dengan saya sudah menguasai keadaan, menguasai teman-teman, sedangkan ini saya baru mengenal dan saya harus menyesuaikan diri beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, tadi bagaimana jangka waktu ya? Nah, ini kan Ibu akan melakukan rencana, kapan kira-kira rencananya akan dilaksanakan? Secepat mungkin. Bisa besok, yang jelasnya saya akan melaksanakannya secepat mungkin. Nanti setelah itu bagaimana nanti cara seandainya di perjalanan Ibu mengalami hambatan, mengantisipasinya gimana? Kalau untuk mengantisipasinya, saya akan mula-mula saya akan menjadwal kerja saya dengan sistematis sesuai dengan due date-nya. Lepas itu meminta pengertian kepala sekolah terkait berbagai tugas yang diembankan kepada saya, melakukan kolaborasi bersama teman sejawat terkait tugas yang bisa dilakukan bersama-sama sehingga tidak membebankan saya sendiri, kemudian melakukan koordinasi dengan teman yang ingin berkonsultasi. Ya.
Kira-kira tuh siapa tuh yang Ibu libatkan nanti ya, yang akan membantu rencana Ibu itu? Yang jelas kepala sekolah, rekan sejawat yang ada di sekolah, yang kemudian terutama saya bantuan dari keluarga, itu yang paling penting, dukungan keluarga, Bu. Ya, nyaman sekali ya bincang-bincang kita hari ini, Bu Yana. Akhirnya Bu Yana mendapatkan solusi ya dari Iya, Bu. masalah Ibu Yana ini. Nantinya saya berharap ketika saya kesini lagi, saya berharap Bu Yana sudah di level yang ke-9 ya. Amin. Ah, Alhamdulillah. ya, Semoga oke, ya, Bu. Bu Yana, itu saja. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu, atas masukannya. Oke. Baik Bu Mira, bagaimana hasil proses coaching hari ini? Sudah berjalan baik dan lancar? Alhamdulillah Bu, sudah lancar. Oke. Nah, setelah melakukan coaching dengan coach tadi, sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya ajukan kepada Ibu. Silakan Ibu. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coach tadi terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Oh ya, tadi pada saat menjadi coach tadi ya, saya sudah menghadirkan diri, kehadiran penuh di situ ya. Terus mendengarkan dengan aktif. Jadi hingga si coach ini tidak tertutup lagi, terbuka. Apapun permasalahan yang terjadi yang ingin diselesaikan, dia terbuka gitu. Oh ya, seperti itu ya Bu. Iya. Baik, jadi Ibu Mira sudah berhasil ya melakukan proses coaching yang sesuai alur tirta. Dan sesuai dengan yang saya amati, beberapa catatan yaitu ibu sudah menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada koci, mengidentifikasi masalah yang ada pada koci. Ibu Mira sudah mendengarkan, mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan. Dan Ibu Mira juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri koci tersebut agar rencana aksinya berjalan dengan lancar. Tadi juga saya melihat dan mendengar Ibu dengan koci, berarti di situ Ibu sudah fokus terhadap koci. Berarti Ibu sudah melakukan kehadiran penuh atau present. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya tadi Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa ya Bu, sudah Ibu berikan untuk proses koci pada hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan pada proses koci-koci berikutnya. Iya Ibu. Oh ya Bu, ada satu lagi pertanyaan. Boleh saya ajukan lagi Bu? Silakan Ibu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot. Jadi kan kalau pertanyaan berbobot itu dapat membuka cakrawala si coach ini nantinya. Oh, berarti pada proses coaching ini Ibu akan mengembangkan kompetensi depannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya. Baik Bu, luar biasa. Ibu sangat memahami dengan baik tentang alur tirta ke depannya ya Bu. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pada hari ini. Sudah melakukan observasi dan melakukan proses coaching sesuai alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Kalau menjawab juga Waalaikumsalam kamu ya. Tidak dijawab, tidak jawab. Ulang. Assalamualaikum dulu. Begini. Baik Bu, sudah melakukan sesi tanya jawab pada hari ini. Sudah melakukan observasi proses coachingnya dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Yana. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Yana sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Saya Bu Yanti hari ini akan melakukan proses coaching. Iya benar Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Bu Yanti hari ini. Ya boleh Bu. Pada saat coaching, saya akan amati antara coach dan coaching. Akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh, silakan Bu. Begini Bu, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini itu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Yang kedua, kira-kira indikator ketercapaiannya apa itu Bu? Indikator ketercapaian yang akan saya lakukan atau yang akan saya dapatkan yaitu saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahan dan tahu menyelesaikan masalah yang dihadapi coaching tersebut. Baiklah Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching Ibu selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi kembali ke sini. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Yanti, bolehkah meminta waktunya? Waalaikumsalam Bu Mira, boleh silakan. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan pada hari ini Bu? Begini Bu Yanti, saya ingin membicarakan tentang murid-murid saya di kelas. Jadi itu mereka ketika saya menyampaikan materi, mereka asik dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan itu yang mau dibicarakan. Oh begitu. Menurut Ibu Mira, apa yang membuat anak murid Ibu Mira itu kurang antusias terhadap pembelajaran Ibu? Mungkin saya rasa mereka tuh jenuh, bosan gitu ya. Mungkin pembelajaran saya itu yang monoton gitu kan, yang selalu hanya bercerita tanpa menampilkan visualnya ya atau berupa gambar gitu. Jadi mungkin itu yang membuat mereka menjadi tidak memperhatikan materi saya. Oh seperti itu ya Bu. Sekarang kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid Ibu itu menjadi antusias terhadap pembelajaran Ibu? Mungkin saya harus menggunakan media yang bervariasi ya untuk membangkitkan, untuk memfokuskan siswa saya. Yaitu mungkin saya bisa mengambil dari video YouTube, menggunakan Infokus dalam pembelajaran, menggunakan PAIKEM ya, pembelajaran aktif, inovasi dan kreatif. Mungkin itu yang membuat mereka akan fokus pada pembelajaran. Itu saya rasa Bu. Wah, saya sangat sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu itu? Mungkin saya masukkan ini Bu Yanti. Saya ada kepikiran nih, saya masukkan dengan games, permainan-permainan yang menyenangkan seperti itu. Jadi sambil mereka tuh belajar, mereka juga bermain. Jadi mungkin jadi mereka tuh kan menjadi asik gitu. Jadi mereka pembelajaran itu menjadi asik, menyenangkan. Itu mungkin. Oh, lalu Bu, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut Bu? Iya, itu juga tuh Bu Yanti. Jadi kan anak-anak ini setiap saya memberikan tugas itu kan rata-rata ada sih yang mengerjakan, tidak semua, tapi ada beberapa orang sudah mengumpulkannya. Yaitu tadi mungkin karena mereka tidak tertariknya tadi dengan perhatian materi tadi, ya maka mereka tidak menguasai. Itu Bu Yanti. Oh, seperti itu ya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas Ibu? Menggunakan buku paket yang di kelas.
Adakah sumber belajar lain selain buku paket Ikhlas? Ada, fokus ada. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, itu akan membuat murid-murid Ibu jadi bersemangat dan antusias dalam pembelajaran Ibu. Oh iya Bu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif ya Ibu. Misalnya menggunakan media dari video YouTube, terus menggunakan infokus, gambar-gambar, cut-cut gitu, kartu-kartu yang saya akan buat sedemikian mungkin. Dan saya akan juga menghias kelas dengan setiap pembelajaran materi, saya akan menampilkan kartu-kartu atau gambar-gambar, maka saya akan tempelkan di dinding. Betul sekali ya Ibu. Mudah-mudahan itu berhasil ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Komitmen saya akan terus-menerus ya, secara rutinitas saya akan menjalani kegiatan saya itu yang akan saya lakukan nanti. Wah, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Iya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya memecahkan solusi bagi permasalahan yang tengah saya hadapi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Mira. Baik Bu Yanti, bagaimana hasil proses coaching hari ini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Nah, setelah melakukan coaching dengan coaching, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya lontarkan kepada Ibu. Baik Bu. Pertanyaannya yaitu apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Tadi terkait dengan proses coaching, indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Oh, berarti sudah berhasil ya Bu proses coachingnya? Alhamdulillah sudah berhasil Bu. Ya, saya juga sudah mendengar dari percakapan yang Ibu lakukan terhadap coaching. Memang sudah melalui alur tirta yang tepat. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi yang ada pada diri coaching. Oh, begitu ya Bu. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya, benar Bu. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan observasi, melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri apa kabar? Bu Yana kan akan melakukan coaching ya hari ini. Iya Bu. Jadi sebelum melakukan coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Bu Yana kembangkan nanti? Oh, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama saya akan hadir penuh Bu. Kemudian saya akan mendengarkan dengan hati dan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat memancing coaching untuk menceritakan permasalahannya secara terbuka. Berikutnya nanti saya akan menanggapi Bu Yana ya. Saya akan menggunakan rubrik penilaian ya dalam nanti melakukan coachingnya. Baik, terima kasih jawabannya Bu Yana. Silahkan laksanakan proses coaching. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Kenapa nih? Ibu kelihatannya gelisah ya hari ini. Nampak sekali ya Bu saya gelisah. Kelihatan, apalagi sampai mengajak mengobrol seperti ini.
Sebenarnya tidak ada apa-apa sih Bu, cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih mengenai masalah murid saya dan pembelajaran di kelas saya Bu. Oh, begitu ya Bu. Semoga kita bisa saling mencerahkan ya Bu. Nah, Bu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pembelajaran. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Bu, sepertinya itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang, Bu? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas, mereka pun masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut? Mungkin mereka kelelahan ya Bu setelah jam olahraga, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Jadi, sekarang ini situasi apa yang Ibu inginkan? Saya ingin tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan mereka senang dalam pembelajaran. Menurut Ibu, apa yang membuat keinginan Ibu itu bisa terwujud? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau saya beri skala, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin Ibu capai? Posisi dalam pencapaian tujuan saya ini mungkin di angka 6. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan itu tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut bisa membantu saya. Apakah ada hambatan atau gangguan dalam menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Mungkin saya akan secepatnya membuat RPP tersebut dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oh, begitu. Sekarang rencana Ibu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid saya setelah pembelajaran olahraga. Lalu, strategi apa yang Ibu lakukan untuk itu? Yang Ibu perlukan untuk itu? Saya akan menerapkan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, menarik nafas, amati sensasi pada tubuh, selain selesai dan melanjutkannya. Saya juga akan menggunakan musik instrumen sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid saya lebih tertarik dan senang belajar. Kira-kira apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi, apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi?
Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Bu? Target saya 1 minggu, Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu itu sudah ada progres di mana, begitu Bu ya? Janjian lagi ya, Bu. Minggu depan nanti saya akan ceritakan upgrade-nya. Setuju Bu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen yang Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, dan merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, benar, Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu, apa yang dapat disimpulkan dari sesi percakapan kita ini? Setelah saya berbincang sama Ibu, alhamdulillah saya dapat pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus murid saya setelah selesai pembelajaran olahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumen. Kemudian, sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wah, keren Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita pada hari ini. Iya, Bu. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu. Oke, baik Bu Yana. Tadi saya sudah melihat, meneliti Bu Yana melaksanakan coaching. Coachingnya udah berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, setelah melakukan coaching tadi ada pertanyaan sedikit yang mengisi di hati saya ya kepada Bu Yana, yaitu ketercapaian apa itu tadi, indikator atau ketercapaian apa yang diinginkan? Indikator ketercapaian apa yang diinginkan Bu Yana? Ya Bu Yana, jadi saya juga tadi melihat ya alur kita sudah bagus, mungkin Bu Yana ingin memperbagusnya lagi ya? Iya Bu. Oh iya Bu Yana, jadi Bu Yana tadi sudah mengarahkan Koki untuk mencari solusi juga, saya lihat tadi rencana aksinya ya, terus sudah pertanyaan Bu Yana sudah berbobot ya. Nah oke Bu Yana, bagus sekali atas coachingnya Bu Yana tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi